Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Slow but not least, cocok diterapkan untuk PDIP akhir-akhir ini. Minimal, langkah dan perhitungan sudah didahulukan dan berkurangnya suara-suara bising yang berasal dari internal PDIP. Paling hanya 1 dan 2 yang terus sibuk perang kecil-kecilan dengan PSI. PSI memang cukup banyak disukai masyarakat, tetapi PSI juga perlu mengerem Ade Armando yang cukup terlihat di mata orang banyak, di mana dia sepertinya lebih mengedepankan sentimen pribadi ke PDIP. Bila PSI tidak bisa mengerem Ade Armando, maka bisa jadi akan menjadi bumerang bagi PSI. Sangat disayangkan, banyak yang kiprah yang sudah dibuatnya, seperti CSW, sepertinya akan layu sebelum berkembang. Para sahabat yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi penampilan Ganjar di kampus UI. Sangat brilian. Dia terarah dan tegas. Sayang, momentum sebaik ini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat UI. Pertanyaan dari sivitas pendidiknya yang lumayan bermutu. Bila dilihat dari mahasiswanya, tampak sangat kurang kualitas pertanyaannya. Bolak-balik bertanya tentang petugas partai atau tidak terhadap Ganjar. Banyak waktu yang terbuang sia-sia di sini. Dari sepak terjang Jokowi, sudah bisa harusnya mahasiswa UI melihat apa arti petugas partai. Istilah petugas partai bisa ditanyakan ke PDIP tentang jenjangnya. Sudah pasti tidak akan dihantam sama rata. Bahkan saya yakin akan ada level pini sepuh di sana. Sekalipun disebut juga sebagai petugas partai, inilah bentuk unggah-ungguh. Para sahabat yang saya hormati, memang sangat banyak yang harus dibenahi di dunia pendidikan kita. Kebanyakan orientasinya ke politik. Saya tidak menonton seluruh durasi show Ganjar tersebut waktu di UI. Karena itu, saya tidak tahu apakah mahasiswa UI ada yang bertanya tentang Indonesia di masa depan yang akan bertarung dengan teknologi. Mungkin tahun 50 sampai 60-an sudah memiliki rekan kerja berupa robot. Masa-masa ini akan dirasakan mahasiswa sekarang ketika masa tersebut sedang berlangsung. Dan bisa jadi akhir abad ini yang menyeleksi manusia untuk dapat bekerja di sebuah perusahaan adalah robot. Kalau masa yang kedua ini mungkin akan dialami generasi sesudah mereka. Sebenarnya hal-hal yang menyangkut menjawab teknologi inilah yang harus dikedepankan para mahasiswa. Para sahabat yang saya hormati, kita tidak bisa menjauhi teknologi karena kita bisa akan digilas zaman kelak. Yang harus kita persiapkan adalah kemampuan mengendalikan teknologi tersebut. Untuk itu kita memang mau tidak mau harus menguasai teknologi. Di masa depan, perang tidak akan lagi mengandalkan kekuatan fisik semata. Kekuatan fisik itu hanya bisa bertahan 20-30 tahun ke depan. Selanjutnya akan menurun drastis. Karena itu, kekuatan-kekuatan perang fisik sudah harus dikurangi secara gradual. Di masa depan, sebuah bom yang berukuran kecil dengan kekuatan memusnahkan yang sangat hebat akan lebih dominan. Tipikal bom juga sudah berubah. Bisa menggunakan rantai energi fusi dan fisi.
bisa kimia, bisa virus, dan banyak jenis. Semua bom itu bisa dikirimkan dengan sangat akurat ke bawah tempat tidur kita, dan sesuka lawan mengatur waktunya kapan akan diledakkan. Penguasaan sistem sebuah negara juga di masa depan bisa dilakukan hanya dengan tempo 1 malam. Cukup dengan melumpuhkan seluruh jaringan. Karena itu, sekarang ini banyak negara sudah merancang sistem yang tetap terintegrasi, tetapi dapat melakukan blocking per segmen, sehingga tidak sekaligus lumpuh. Para sahabat yang saya hormati, memang konsep teknologi ini sangat sulit dicerna kalangan tua seperti saya ini. Tetapi kita tidak boleh menganggap remeh, karena itu sebuah peristiwa yang akan menjadi realita. Dan jejak awalnya sudah banyak kita temukan saat ini. Bahkan kalangan anak muda saat ini sudah banyak yang menggunakan dan memproteksi diri mereka dengan teknologi terbaru. Ini realita yang banyak tidak disadari masyarakat kita yang terbuai dengan dicekoki hanya mimpi indah. Harus segera sadar, hidup ini kenyataan yang harus terus diperbaharui untuk menghadapi hari esok yang lebih berat. Dengan terus-menerus mengupgrade kualitas supporting hidup kita, maka kita tidak akan jauh dari teknologi. Kenyataan-kenyataan inilah yang mau tidak mau membuat kalangan tua harus memberi porsi yang lebih banyak kepada anak muda. Karena memang ini zaman milik mereka, kita angkatan tua yang kebetulan menumpang hidup di zaman mereka. Inilah yang membedakan anak muda yang visioner dengan kalangan tua yang hidup di masa keemasannya. Itu pun bila masa tersebut harum. Para sahabat yang saya hormati, jawaban-jawaban Ganjar ketika di UI memang harus saya apresiasi. Dia menyadari memang zaman ini sudah milik generasi muda. Ketika akan muncul di UI, saya sudah membayangkan bahwa panggung UI akan menjadi milik dia, dan saya benar. Kualitas pertanyaan yang dilontarkan lebih banyak dan tidak jauh-jauh dari porsi politik. Sekalipun dia berhasil menjawab secara politik, dia tetap menanamkan ke para mahasiswa tentang perlunya penguasaan anak muda terhadap teknologi. Minimal memprepare bahwa kehidupan berbasis teknologi maju itu adalah keniscayaan. Para sahabat yang saya hormati, Ganjar bukan teknokrat, tetapi dia birokrat yang terbuka dengan teknologi dan memiliki basic yang bisa ditajamkan untuk menjawab itu. Teknologi juga tetap membutuhkan kebijakan-kebijakan politik. Saya harus jujur, dari ketiga kandidat yang muncul sebagai capres ini, memang dialah yang paling tepat. Karena anak muda saat ini membutuhkan tokoh yang hidup dan mengerti akan dunia mereka. Sebuah bentuk dunia realita, bukan yang hidup di masa lalu, apalagi yang hidup di awang-awang, di mana kakinya tidak menyentuh bumi. Dan semua yang dikatakannya bila digambarkan di dalam secari kertas hanya memperlihatkan keruwetan berpikir, bagaikan benang bundet. Para sahabat sebangsa dan setanah air, di video saya yang dulu, saya pernah mengatakan bahwa Pilpres akan terjadi satu putaran bila Capres Ganjar dan Capresnya Prabowo. Tetapi, itu sangat saya ragukan bisa terjadi. Karena Prabowo dikenal para mahasiswa seangkatan saya dahulu adalah tokoh yang saklik. Kalau di masa sekarang mungkin lebih tepat dikatakan arogan. Temperamennya
sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada yang baru dan tidak akan bisa berubah, karena itu adalah karakter. Sampai sejauh ini, Prabowo akan tetap maju sebagai capres tanpa memiliki kewenangan untuk mengangkat cawapresnya. Mengapa demikian? Prabowo juga tidak akan bisa memutuskan. Dia sendiri dalam situasi kebingungan untuk menetapkan cawapresnya, karena dibayang-bayangi kemungkinan keretakan koalisi. Jalan satu-satunya adalah buying time, menantikan keputusan MK tentang batas usia capres dan cawapres. Memang hanya Gibranlah yang bisa diterima oleh koalisi Prabowo sebagai cawapresnya. Para sahabat sebangsa dan setanah air, hal ini sebenarnya sudah pernah juga saya bahas, tetapi saya menggarisbawahi hal itu tidak akan elok dilakukan MK saat ini. MK juga bisa buying time dengan memunculkannya setelah proses pendaftaran capres-cawapres selesai. Memanglah, batasan usia itu tidak tepat. Usia bukanlah representasi kematangan berpikir seorang manusia, bahkan cenderung memperlihatkan kematangan dalam berbuat kejahatan, karena intriknya semakin banyak. Jadi, MK lebih baik memutuskan setelah pemilu. Apakah Jokowi tidak tertarik mempercepat keputusan MK karena iparnya adalah ketua MK? Kebanyakan orang juga sudah mengenal Jokowi. Dia tidak akan melakukan itu. Dia juga tahu, bila dia mencampuri itu, mata-mata partai akan bermain. Keadaan bisa berbalik menghantam Jokowi. Ada hal yang sangat perlu kita pahami bersama, bahwa intelijen itu tidak melulu dimiliki institusi resmi, yaitu negara. Yang tidak resmi lebih gila lagi sebenarnya. Tidak heran, begitu banyak keputusan-keputusan lembaga-lembaga negara sebelum diumumkan sudah sampai di tangan orang-orang tertentu. Kondisi kebocoran informasi ini bisa dipakai siapapun, baik oleh negara maupun swasta. Sebenarnya hal ini harus dibenahi. Periksa kebocoran di mana, dari mulai proses fotokopi sampai press release. HP harus diambil ketika rapat. Sudah bisa mulai dilakukan menembak mati orang yang membocorkan rahasia negara. Jangan ada orang yang bermain di dua kaki, sehingga tidak ada lagi orang yang berani mengatakan informasinya A1. Gila banget kalau ini terjadi. Para sahabat sebangsa dan setanah air, saya hendak mengajak saudara semua berandai-andai bila MK meloloskan batas usia. Apakah Prabowo bisa melenggang kangkung mengambil Gibran sebagai cawapres? Sudah pasti tidak. Gibran tidak akan pernah berani mengambil lompatan terlalu jauh seperti itu. Dia tahu dia akan memasuki rimba raya tanpa bekal yang memadai. Bekal itu adalah restu Jokowi dan PDIP. Bagi Jokowi dan PDIP, kesempatan itu bisa saja dipakai untuk menempatkan Gibran sebagai wapres Ganjar. Sekalian all out, all PDIP. Kans menang lebih besar daripada wapresnya adalah Prabowo. Bila terjadi seperti ini, capres Ganjar dan cawapresnya adalah Gibran, semua elemen akan bergerak, terlebih nasionalis. Prabowo juga bisa jadi akan melakukan perlawanan dengan mengambil Anies, dan telah ditambah SBY di dalam. Rasanya mereka satu chemistry.
sehingga semua menjadi enak, menjadi terang benderang untuk memposisikan diri. Jadi, memang si Malakama menunggu keputusan MK bagi Prabowo yang terbaik. Tetaplah MK berproses dengan normal, tidak dipengaruhi jadwal pemilu sekarang. Situasi politik sekarang sudah baik dan memang seharusnya begitu. Di bawah tenang-tenang saja. Biar di atas bergejolak tidak mengapa. Jangan rakyat diperhadapkan dengan rakyat. Para politisian yang harus bergerak dengan adab mereka masing-masing. Nanti baru serahkan hasilnya ke rakyat untuk dipilih. Para sahabat sebangsa dan setanah air, ada dua tokoh yang saya sukai untuk pendamping Ganjar, Profesor Mahfud dan Erick Thohir. Erick ini tidak bisa saya hilangkan. Memang rekam jejaknya selama 9 tahun ini luar biasa. Erick jangan disodorkan sebagai cawapres kandidat lain. Lebih baik Erick berada di dalam lingkungan yang positif. Dia adalah milik generasi muda. Dia contoh generasi yang terbaik, punyanya anak muda. Politik tahun ini cukup keras dan diperlukan waktu mendinginkannya. Saya membayangkan, rasanya akan sangat baik bila Erick sebagai cawapres Ganjar di periode kedua. Bila periode Ganjar berakhir, Erick bisa naik didampingi Gibran. Sedangkan PDIP harus terus mendidik anak muda untuk dipakai rakyat. Itu tugas partai yang seharusnya. Untuk melewati tahun 2024, Ganjar harus didampingi dengan tokoh yang lengkap pengalamannya, yaitu Profesor Mahfud MD. Kombinasi Ganjar dan Mahfud ini adalah kombinasi yang paling kuat. Bila pasangan Ganjar Mahfud terjadi, maka 3 kekuatan besar akan mendampingi mereka. PDIP, NU, dan sudah pasti Jokowi. Sekaligus gerbong generasi muda di bawah Gibran. Inilah anak muda masa depan bangsa. Pesan bagi anak muda, bangsa ini harus bangun dari mimpi seindah apapun. Yang penting adalah realitas sekarang. Dan jangan lupa merancang masa depan agar menjadi realita juga. Salam, majulah Indonesia.